Shalom. Shalom. Apa kabar pejuang Kristus? Semangat. Apa kabar pejuang Kristus? Semangat. Saya bersyukur pagi hari ini. Hati saya melimpah dengan syukur dan sukacita. Apalagi saya bisa bertemu dengan saudara-saudara sepelayanan yang dikasihi Tuhan. Semuanya orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Yang berkenan di hadapan Tuhan, angkat tanganmu. Jangan ada yang ketinggalan loh ya. Di sini ada Roh Kudus. Kita semua adalah para pelayan Tuhan. Amin. Ini sudah sering saya katakan karena salah satu arti dari ibadah adalah melayani. Saya percaya pagi hari ini Tuhan tidak berbicara benar-benar karena saya mendapat peneguhan ketika saya tadi sampaikan catatan ayat khotbah ke bagian multimedia, dan ketika saya sampaikan kepada worship leader dan singernya, ternyata lagunya sama dengan yang pertama. Berarti saya yakin itu kehendak Tuhan, yaitu hati hamba. Tuhan ingin semua yang hadir pagi hari ini memiliki hati hamba. Walaupun secara liturgi semuanya bukan semuanya menjadi pelayan Tuhan secara liturgi. Saudara, kalau kita melayani, saya ingin saudara melayani bukan hanya asal saya sudah melayani. Tapi kita harus melayani dengan sungguh-sungguh. Yang kita layani adalah seorang raja. Jadi kita harus punya satu target supaya saya ini bisa sukses dalam pelayanan. Jangan hanya jadi yang biasa-biasa, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang itu salah. Kalau kita hanya mau biasa-biasa, itu sudah pasti tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Apalagi kalau tanya apa kabar? Luar biasa. Lip service atau benar-benar? Ini perlu kita tanyakan dalam diri kita sendiri. Kalau kita mau melayani Tuhan, kita saja kalau kita melayani Tuhan, melayani di dunia sekuler, di perusahaan, kita ingin menunjukkan prestasi sebaik-baiknya, bukan? Supaya apa? Supaya apa? Gajinya? Kalau kita melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya, tujuannya apa? Supaya apa? Betul. Supaya kita suksesnya seorang pelayan Tuhan itu di mana sih? Suksesnya seorang pelayan Tuhan itu di mana sih? Amin. Semuanya berarti benar-benar seorang pelayan yang sejati. Pagi hari tema saya memang adalah sukses seorang pelayan di hadapan Tuhan. Sukses seorang pelayan di hadapan manusia atau denominasi gereja nggak sama. Mungkin sukses seorang pelayan di denominasi gereja ya, pelayanan kelihatan ini adalah seorang pelayan yang sudah berpengalaman, punya latar pendidikan sekolah teologi dari S1, S2, S3, orang bilang S-teler. Jadi latar belakang seperti itu, kemudian jam terbangnya tinggi, sudah diundang ke sana kemari, sudah pergi ke mancanegara. Itu adalah pelayan Tuhan yang sukses di pemandangan manusia. Salah? Nah, betul, gak salah. Tapi saya mau jelaskan pagi hari ini supaya para pelayan yang masih baru melayani itu tidak kecil hati. Bahwa sukses pelayan Tuhan sukses sebagai pelayan Tuhan di hadapan Tuhan tidak sama. Tuhan punya cara yang kadang-kadang nggak bisa diterima oleh akal sehat manusia. Yang jelas sukses pelayan Tuhan itu, sukses seorang pelayan Tuhan adalah ketika dia berkenan, seperti tadi dikatakan oleh saudara. Suksesnya itu berkenan, bukan sukses dari prestasi, enggak. Saya coba saudara lihat, saya buktikan lewat firman Tuhan bahwa kriteria seorang pelayan Tuhan di hadapan Tuhan itu beda. Kita coba lihat Matius 20 ayat 1 sampai 16, ini hanya referensi, bukan ayat yang akan kita bahas nanti. Matius 20
tampilkan ayat-ayat awal aja, saya hanya bahas sedikit saja. Di sana dikatakan ayat 1, adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Sudah ada sepakat 1 dinar 1 hari. Saudara, kalau baca firman Tuhan selalu saya katakan perhatikan betul-betul sampai tahu benar artinya firman Tuhan itu. Katakan dia sudah mengatakan upah sedinar sehari. Kemudian pada jam berapa? 9. Sini ya. 9 nyari lagi. Rekrut. Setelah jam 9 jam berapa? Belum ada yang hafal baca. Jam 12. Setelah jam 12 kemudian dia jam berapa? Jam 3. Perhatikan angkanya. Dari bacaan ini kita tahu nantinya pekerja penuh itu, kalau tahu saudara mulai bekerja mulai jam berapa sampai jam berapa? Kalau belum tahu nanti baca dilihat di rumah. Cuma saya katakan dia kerja mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Nanti bisa dibuktikan dari hitungan-hitungan angka dan dari perkataan yang Tuhan berikan, yang Tuhan katakan. Jadi di sana Tuhan memperkerjakan seorang pekerja yang jamnya berbeda. Dan itulah konsep pengupahan yang Yesus atau Tuhan jalankan kepada para pelayan Tuhan. Ini perlu tahu. Jadi nantinya yang bekerja mulai jam 6 pagi sampai 6 sore 12 jam akan sama dengan yang bekerja selama 9 jam, sama dengan yang bekerja selama 6 jam, 3 jam, bahkan 1 jam. Sama. Kalau ini diterapkan di dunia sekuler, terima enggak? Demo berjilid-jilid katanya. Apa Tuhan tidak punya alasan seperti ini? Bukan Tuhan otoritas. Dia katakan benar berdasarkan kesepakatan sehari 1 dinar, itu kesepakatan, betul. Tapi pada kenyataannya dalam pelaksanaannya tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan, waktu yang diberikan, pengorbanan yang diberikan, tidak sama dan tidak sebanding. Adilkah itu? Tidak ada yang berani jawab. Adilkah itu? Adil menurut Tuhan. Bagi kita nggak adil. Karena konsep dan pemikiran kita tidak sampai di sana. Satu hal yang perlu saya dasari. Tuhan tidak terikat dengan waktu. Perhitungannya waktunya itu apa? Kekal. Kalau sudah bicara tentang kekal, apa bedanya yang 12 jam, 9 jam, 6 jam, 3 jam, bahkan 1 jam, ada bedanya? Tidak ada. Itu yang perlu diketahui. Sehingga jangan kecil hati kalau saudara mungkin melayani Tuhan dalam tanda petik seolah agak terlambat. Tidak ada kata terlambat di hadapan Tuhan. Saya pernah merasa, ya benar sih, sayang ya kalau tidak dari dulu-dulu supaya saya ini bisa melayani Tuhan itu, supaya bisa Tuhan tuh lebih senang lagi pada saya. Tapi ternyata kalau perhatikan seperti ini, bukan itu. Yang Tuhan inginkan adalah bagaimana pekerjaanmu atau pelayananmu saat ini. Bukan kemarin, bukan yang lalu, tapi saat ini. Makanya setiap hari bagaimana kita bisa mengusahakan untuk bisa bekerja lebih baik, lebih baik, lebih baik. Jadi bukan hanya aku dulu sudah pernah melayani sana sini, aku pernah dipakai seperti ini, percuma. Yang penting hari ini. Firman Tuhan banyak mengatakan hari ini. Ya, jadi kita harus sadar benar akan hal ini, sehingga kita ini dengan pelayanan ini jangan disamakan dengan melayan di dunia sekuler. Kita sudah tahu konsepnya ya, konsepnya berbeda, bahkan bisa dikatakan bertentangan, tapi setelah kita mengerti, ya wajar.
Kita sedikit-sedikit sudah bisa meraba bagaimana pola pikir Tuhan. Sehingga pada sesi khotbah yang lalu saya juga katakan kata-kata tinggal sesaat lagi, jangan diprotes. Buktinya sampai sekarang belum terjadi. Kekekalan tidak seperti itu, tunggu aja. Tuhan mengatakan kerajaan Allah sudah dekat itu sejak zaman Yohanes Pembaptis. Yesus juga sudah katakan, tapi kerajaan Allah belum datang. Bukan Tuhan bohong. Karena dia hitungannya kekekalan. Umur saudara yang katanya batasnya 80 tahun itu kalau dihitung jam menurut apa yang Alkitab katakan cuma 2 jam. Oleh karena itu biarlah kita sekarang mulai introspeksi bagaimana kita bisa menjadi pelayan yang sukses di hadapan Tuhan, yaitu pelayan yang berkenan. Kita baca sekarang ayat masnya di 1 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 8. 1 Timotius pasal 1, sorry. 1 Timotius pasal 1 1 Timotius pasal 4 keliru. Ayat 1 sampai 8. Sorry. 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama dengan bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama ayat demi ayat sambil perhatikan dengan teliti. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Jangan lihat perikopnya, kita lihat isinya. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, sebentar. Saya yang salah ini, sebentar. 2 Timotius 4. Sorry ya. 2 Timotius 4, makanya tadi kok perikopnya saya pikir kok aneh. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8, perikopnya penuhi panggilan pelayananmu. Ya, ini baru betul. Yang tadi lagi blank. Trouble. Hang. Saya baca ayat pertama dan selanjutnya saudara dan bergantian dengan saya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. 2. Ayat 3. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat yang keempat. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakannya bagi kebenaran. 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. 6. Ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. 8. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara semua. Saya percaya saudara akan mendapat bagian yang sama dengan saya ketika membaca firman-Nya. Nah, kalau kita melihat ayat ini, perikop ini, 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Ini jelas surat yang ditulis kepada muridnya Timotius, dan saya melihat murid Timotius ini adalah memang seorang yang
dikasih oleh Paulus karena dia murid yang setia, bahkan dikatakan tidak ada seorang yang seperti dia yang bisa sehati sepikir dalam bekerja sama. Itu diakui oleh Paulus. Nah, sesungguhnya kalau kita melihat Paulus dengan biografi dan latar belakangnya, dia tidak ada katakanlah model seorang pelayan yang bisa sukses. Tidak ada. Saya nanti tunjukkan ada 4 alasan yang membuat sesungguhnya Timotius ini nggak bisa melayani Tuhan sampai sehebat itu. Timotius, saya maksud Timotius, tidak ada. Kalau Paulus jelas ya, dia seorang ahli Taurat, pinternya luar biasa. Kalau sukses nggak heran. Timotius tidak ada potongan, saya katakan potongan lah orang Jawa mengatakan, untuk menjadi seorang pelayan yang sukses. Ada 4 alasan. Yang pertama, dia masih muda. Itu pertama. Mungkin sekarang masih tidak seberapa, tapi pada masa itu dia masih muda. Walaupun dia latar belakangnya adalah neneknya seorang Kristen, ibunya, ayahnya seorang Yunani yang tidak mengenal Tuhan, tapi ibunya turunan dari neneknya Lois dan menurun kepada dia. Yang pertama, dia masih muda. Dan saudara perlu ketahui, ketika dia ditugasi oleh Paulus menjadi pemimpin jemaat, dengan kata lain sekarang gembala sidang, usianya 30 tahun. Ini yang mungkin orang tidak tahu. 30 tahun bukan, katakan kalau tidak heran kalau seperti sekarang misalnya Bapak Ibu Eno, Andre sudah sejak kecil dibentuk seperti itu, kemudian menggantikan sebagai gembala sidang, itu nggak heran. Tapi Timotius, ayahnya orang Yunani, hanya ibunya yang orang Kristen. Umur 30 tahun diserai oleh Paulus di Efesus. Sementara pada saat itu orang muda itu nggak dipandang nggak layak jadi pemimpin. Contohnya apa? Yang namanya ahli Taurat itu baru bisa ditabiskan menjadi seorang ahli Taurat ketika dia berumur 40 tahun. Sak pinter-pinternya enggak boleh, 40 tahun baru boleh. Pertama. Yang kedua, harus hafal kitab Taurat. Sementara Timotius masih 30 tahun. Paulus enggak ngelihat dari situ. Dia tetap. Alasan kedua, Timotius itu sakit-sakitan. Coba kita lihat di 1 Timotius 5 ayat 23. Mungkin semua juga sudah tahu di situ ya. 1 Timotius 5 ayat 23. Janganlah kamu minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu yang lemah. Jangan salah loh ya, boleh minum anggur tapi katakan di sini tambahkanlah anggur sedikit. Anggur itu kalau sedikit itu buat obat, nyehatkan. Tapi kalau kebanyakan obat abit. Mabuk. Dia punya sakit pencernaan. Tapi dia punya sakit-sakitan, tapi nanti saudara lihat sampai berapa umurnya. Di sini Tuhan kalau sudah pakai semuanya luar biasa. Ya, yang ketiga itu permasalahan jemaat Efesus yang dilayani kompleks dan kronis. Dikatakan kompleks dan kronis itu mereka sudah punya akar dasar penyembahan berhala dari dewa Artemis. Sehingga permasalahannya kompleks, tidak mudah bagi seorang muda untuk bisa menjadi pemimpin jemaat. Itu tidak mudah. Yang keempat, alasannya keempat, pemimpin rohaninya di penjara. Paulus saat menulis ini pun dia sedang ada di dalam penjara. Bahkan surat 2 Timotius itu adalah surat terakhir dari yang ditulis dari Rasul Paulus. Karena apa? Karena saat itu dia di penjara kota Roma, yang menjarakan adalah Kaisar Nero, di penjara seperti penjahat besar, di rantai besi. Kaisar Nero saat itu memenjarakan dengan alasan Paulus terlibat dalam pembakaran kota Roma.
Padahal kota Roma dibakar oleh Nero sendiri supaya bisa difitnahkan ke orang-orang Kristen. Bayangkan. Dia dipenjara dengan belenggu besi. Yang nantinya pun Petrus pun dihukum mati juga oleh Kaisar Nero. Sedang dipenjara. Jadi ada banyak alasan, bukan bagi Timotius ini nggak bisa jadi pemimpin. Akan tetapi kita bisa melihat bahwa Timotius ini ternyata bisa menjadi seorang pemimpin jemaat yang sukses di hadapan Tuhan. Tapi di hadapan manusia dia juga harus seperti rekan-rekannya yang lain. Perlu diketahui Timotius meninggal pada usia 80 tahun. Paulus meninggal pada usia sekitar 64 tahun. Dibunuh. Timotius yang katanya tadi sakit-sakitan, umurnya 80 tahun. Ketika itu dia memang sakit keras, tidak disebutkan sakit apa. Tapi pada waktu itu, di tengah-tengah dia sakit keras, dia masih melayani. Dan dia menentang upacara tentang penyembahan berhala. Dia tentang lewat khotbahnya. Sehingga dia ditangkap, diseret keluar, dirajam batu sampai mati. Kematiannya tetap sebagai seorang martir, tapi itu pelayanan sukses di hadapan Tuhan. Karena di hadapan Tuhan, ingat, biji tidak akan bisa tumbuh kalau bisa mati. Mau? Mau? Terserah Tuhan. Kalau Tuhan mau kita bisa nolak? Nggak bisa. Asal kita nggak nantang aja. Tapi itulah konsep pada saat itu memang jemaat mula-mula. Kalau rasul-rasulnya tidak mati sebagai seorang martir, gak mungkin berkembang begitu pesat. Timotius dihargai sangat sebagai, kalau dalam dunia Katolik, sebagai seorang santo, jelas ya. Uskup agung dikatakan di sana. Sangat dihormati. Dan itulah pelayanan sukses di hadapan Tuhan. Sekarang kita lihat apakah konsep pelayanan Tuhan yang sukses itu menurut Rasul Paulus, sehingga kita bisa lihat hasilnya terhadap Timotius. Yang pertama, seorang pelayan sukses adalah seorang yang tahu tugas. Saya ulangi, tahu tugas. Tahu tugasnya dia sebagai seorang pelayan. Kalau kita baca di ayat 1 sampai 4, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah, nasihatkan, dan seterusnya terlalu panjang. Jadi ayat 1 sampai 4 itu menceritakan sebagai seorang pelayan itu harus tahu tugasnya. Seorang pelayan Tuhan itu dalam bahasa aslinya itu diakonos. Diakonos yang artinya salah satunya adalah melayani sebagai seorang budak. Dengan kata lain, kita harus sadar siapa kita. Kalau tidak salah, saya pernah sampaikan sesi khotbah saya, menurut orang siapa kita ini. Jadi sebagai pelayan Tuhan kita harus tahu siapa kita ini. Karena kita bisa melihat seorang pelayan Tuhan kalau sudah dipakai Tuhan, berhasil, sukses, udah nggak tahu siapa dirinya sesungguhnya. Kita bisa melihat juga, ya mudah-mudahan dari sini tidak akan bisa seperti itu. Hamba-hamba Tuhan yang besar, rata-rata kalau datang ibadah, mulai awal, lebih bangga kalau dia bisa pas. Bahkan kadang-kadang hampir firman. Ini terus nancep di hati saya, terus terngiang-ngiang. Sehingga saya kalau ke ibadah, yang pernah ikut pelayan sama saya bisa tahu. Bahkan yang tuan rumah belum datang, saya sudah ada di sana, sering gitu. Kalau gerejanya itu di tempat lain, bukan jadi satu dengan rumah tangga.
Kita jangan merasa kita ini ingin dihargai, kita harus tahu siapa kita. Jadi saya omongkan ini bagi pelayan-pelayan Tuhan yang sekarang sudah mulai dipakai Tuhan. Terus terang saya katakan, saya senang ketika saya bisa menyuruh seseorang melayani dan dia menganggutkan kepala. Senang saya bukan main. Tambah satu pelayan Tuhan. Tambah satu untuk kemuliaan kerjaan surga. Jangan menolak, karena Tuhan bisa lengkapi. 4 alasan Timotius saja bisa seperti itu, tapi ternyata dia bisa luar biasa. Kiprahnya ditulis di Alkitab. Sebagai seorang pelayan Tuhan yang berhasil, yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi jangan sampai kita ketika kita sudah mulai berhasil dalam pelayanan, kadang-kadang kita ini menuntut penghormatan. Kita menuntut untuk dilayani, lupa kalau tugasnya dia seorang pelayan, minta dilayani, kalau tidak dilayani dengan baik nggak mau. Seorang pelayan Tuhan juga tidak harus duduk di depan. Kalau saya ini maaf ya, duduk di depan ini menghindari AC. Terutama waktu istri saya dulu habis kena cancer, tidak tahan dingin. Kalau diundang mau taruh depan, kadang-kadang memang kadang-kadang saya nyadari karena itu sebuah liturgi. Takutnya nanti dipikir jemaatnya, gembalanya tidak menghargai pembicara. Itu saya lakukan hanya karena alasan itu, bukan apa-apa. Kalau boleh saya mau di belakang, boleh, tidak apa-apa. Sama-sama, kita sama-sama melayani. Jadi tidak ada sesuatu yang menuntut penghormatan atau diistimewakan. Karena semuanya sama-sama melayani. Untuk tetap kita bisa menyadari dan tahu tugas, ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah ketegasan. Ayat 1 dan 2 di sana dikatakan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Tegas Paulus ya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatkan dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jangan salah. Orang juga sering pakai ayat ini untuk nodong hamba Tuhan. Beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Jadi kapanpun mau nyuruh kamu harus mau. Saya bilang kurang tepat. Beritakanlah firman tidak baik atau tidak baik waktunya itu dalam kondisi yang kepepet. Bukan dikondisikan ya. Kita harus tetap lakukan. Ada hamba Tuhan, pokok kamu tak tugasi sekarang, tidak bisa, ya sudah. Tidak tak kasih tugas. Bukan itu saudara. Tuhan itu tertib. Semuanya juga sudah tertib diatur. Hamba Tuhan ya butuh persiapan. Saya perlu beritahu saudara, walaupun saya saya tidak bisa hitung berapa kali saya di atas mimbar. Saya butuh persiapan. Tidak bisa waktu singkat, tidak bisa, apalagi saya kadang sudah sering lupa. Bisa nyampaikan, tapi kalau persiapannya kurang, saya juga nggak enak. Maaf. Saudara juga kasihan, tidak terima makanan sehat. Bahkan kadang bingung dengar khotbahnya. Dalam kondisi yang terdesak, memang kita harus siap sebagai seorang pelayan Tuhan. Tapi bukan berarti dikondisikan untuk terdesak. Ngerti maksud saya? Kita harus setiap hari memang punya persiapan. Saya sendiri sadar sebagai seorang pelayan Tuhan. Persiapan itu harus ada memang. Bukan hanya persiapan mental, persiapan bahan pun juga. Kita harus punya ketegasan. Ketegasan ini adalah maksudnya memotivasi kita bahwa kita ini untuk melayani kerajaan Allah yang kekal. Bukan untuk denominasi atau organisasi yang sementara ini. Orientasi kita adalah kerajaan yang kekal.
Kita ada dalam satu denominasi memang harus seperti itu. Tapi orientasi kita adalah kekal. Makanya saya katakan di dalam gereja yang bertumbuh, yang pertama 2/3 anggotanya melayani. Yang kedua ada misi ke dalam dan misi keluar. Dan saya lebih senang memang misi keluar. Saya tidak cocok jadi seorang gembala. Saya katakan sekali lagi, saya nggak pernah cocok jadi seorang gembala. Kalau KPK Bethlehem bisa jalan, itu karena istri saya, bukan saya. Makanya saya tidak mau jadi gembala. Silakan istri saya. Harus ada misi keluar, misi dalam. Kita harus punya ketegasan. Setiap pelayan Tuhan harus punya kesiapan dalam koridor tanggung jawab. Bukan seenaknya dipaksa. Dia harus siap dalam koridor tanggung jawab. Contohnya paling gampang. Sekarang hamba Tuhan keluar semua, tinggal katakanlah misalnya tinggal saya sendiri. Ada tugas yang harus saya layani sendiri. Koridornya apa? Tanggung jawab. Tapi jangan, sekali lagi katakan jangan dikondisikan. Kita harus bisa sama-sama melayani. Sama-sama melayani. Berat ringan sama-sama melayani. Saya senang sekarang dalam pelayanan RIP sudah mulai merata. Kapan belajarnya? Hari ini, bukan besok, bukan yang lalu. Dan pelayan kita ingat, harus murni, karena dikatakan tadi, beritakanlah firman, siap saya baik itu di waktunya, menyatakan apa yang salah, jadi murni ya, nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bagi Timotius sulit loh, masih muda. Tapi dia katakan dalam ayat yang lain, janganlah engkau merasa rendah karena engkau muda, tapi nasihati mereka. Jadi kita harus punya pelayanan itu murni dan bukan supaya dikatakan hebat. Tegurlah yang salah. Ini sangat-sangat sulit. Sering saya katakan ini. Dalam melayani Tuhan kita harus punya kesiapan. Kesiapannya saya umpamakan kalau boleh sebagai ban serep. Mau? Mau? Udah ada yang mau, berarti semua nggak mau jadi ban serep. Mau? Bener loh, sebagai ban serep. Saya sudah beberapa kali jadi ban serep. Ketika satu gereja, wah ini saya sudah kasih undangan, ternyata dia nggak bisa. Pak Untung bisa tolong saya. Oke, ban serep. Tapi di hadapan Tuhan bukan ban serep loh. Bukan, itu kehendakku. Anakku itu kehendakku. Hari ini saya senang sekali, kenapa? Lah, Joe itu tidak pernah janjian sama saya kok, atau worship leadernya untuk nyanyi hati hamba. Saya sudah siap-siapkan jauh hari ini, pujiannya adalah hati hamba. Berarti Tuhan berkenan, jemaat di tempat ini memiliki hati hamba. Ingat ya, harus memiliki hati hamba. Hati hamba itu tidak layak sombong, saya katakan, tidak layak sombong. Gak pantas sombong, tidak pantas. Nah, tadi yang pertama ketegasan, yang kedua adalah berani menyatakan kebenaran. Ayat 34 lebih tegas katakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan malingkan telinganya dari kebenaran dan membuka bagi dongeng. Di tengah-tengah waktu itu ya kita lihat kondisi Timotius saat itu. Bayangkan kota Efesus itu semuanya kepercayaan ada dewa Artemis. Paulus melayani sana, kemudian diserahkan kepada dia. Sedikit supaya saya beri bukti ya, bahwa Timotius itu melayani di sana. Tadi saya keliru ayatnya ini, 1 Timotius 4 ayat 1, coba dibuka.
Oh, sebentar. 1 Timotius 1 ayat 3, sorry. Kepada Timotius, anakku yang sah dalam iman, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah. Oh, sorry. Salah. Dia memang sengaja ditaruh di Timotius, itu ada ayatnya. Cuma saya kesulitan, mungkin keliru, lupa. Karena bukan sebetulnya hanya tambahan pengetahuan. Ya, pokoknya dia itu diletakkan di Efesus itu bukan perkara mudah. Sudah 4 alasan tadi, di sana itu semuanya penyembahannya adalah penyembahan berhala. Sehingga dia harus berani menyatakan kebenaran. Dan itu sampai dengan endingnya kita bisa melihat tadi, kematiannya dia itu karena dia itu menentang penyembahan berhala, upacara. Waktu itu akan diadakan upacara penyembahan berhala secara besar-besaran. Dan dia itu lewat khotbahnya menentang itu. Bayangkan, diseret keluar, dirajam. Mati, iya. Tapi pekerjaan Tuhan tidak pernah akan mati. Kita bisa melihat bagaimana Injil tersebar di seluruh dunia. Walaupun saya katakan bukan di kota itu menjadi besar. Tadi saya coba lihat, itu kota nggak terkenal. Kota di wilayah Yunani, Makedonia. Dan sekarang udah namanya sulit jadi kota apa. Dan saya tidak bisa bilang di sana mayoritas Kristen, enggak. Tapi lewat itu tersebar ke seluruh dunia. Yang kedua, yang tadi kita harus berani menyatakan kebenaran. Sesuatu yang salah, kita harus berani katakan salah. Bukan sungkan karena itu sahabat, sungkan karena itu mungkin orang-orang dekat kita. Kita harus berani menyatakan itu salah. Sekarang ini ada satu teknologi yang sangat membahayakan. Teknologi AI. Pernah dengar? Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Teknologi AI ini sudah lagi tren menguasai, merubah naturnya kehidupan ini. Jadi dia benar-benar mengubah tatanan hidup di dunia ini. Sekarang di dunia barat, khususnya di Amerika atau mungkin juga di Jerman, ibadah semuanya dikendalikan oleh komputer lewat AI. Dari pujian, firman Tuhan, semuanya pokoknya. Ini dampak dari live streaming. Dulu tidak ada, bukan? Munculnya setelah live streaming karena COVID. Wah, ini dampaknya luar biasa di dunia, merubah tatanan dunia. Kalau bicara tentang khotbah, yang namanya untung itu seujung kuku. Dengan khotbah lewat teknologi AI, luar biasa. Mengupas firman Tuhan lebih dalam lagi. Tapi semua itu dikendalikan oleh alat. Pertanyaannya, benarkah itu? Menurut saya enggak benar. Tuhan itu ingin yang melayani itu manusia, bukan alat. Sama dengan kalau kita berkorban, bukan duit kita, bukan. Lagi-lagi diri kita. Karena Yesus mati itu mati untuk diri kita, bukan untuk alat-alat itu semua. Tuhan itu ingin kita, tidak ingin yang lain. Silakan teknologi berkembang. Saya pun juga mengikuti perkembangan teknologi dengan ini. Lebih enak kalau saya nanti pakai tulisan, pakai lembaran kertas panjang. Lewat ini kita manfaatkan. Tapi bukan merubah tatanannya. Tidak. Saya sendiri kalau tidak sering-sering juga melihat seperti ini, kemampuan otak saya untuk mengingat juga sudah lambat. Sudah enggak seperti dulu. Jadi yang pertama, kalau kita mau menjadi pelayan Tuhan berkenan, yang pertama apa? Tahu tugas. Tahu tugasnya. Tahu siapa diri kita. Yang kedua, pulangnya agak panjang ya. Yang kedua,
punya tekad atau kemauan keras. Kita lihat di 2 Timotius ayat 5 dan 6. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan berita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai kucurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Paulus punya kemauan keras untuk melayani. Dia nggak mau setengah-setengah. Dia katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntunganku. Ini kata-kata yang benar-benar suatu kemauan keras yang nggak ada duanya. Mentok sudah. Terlebih baik aku tinggal dalam kelemahanku supaya kekuatanmu menjadi sempurna. Ini sudah totalitas. Dia punya kemauan keras untuk memberitakan Injil, mungkin sebagai penukar ketika dia masa lalu menyiksa dan menganiaya para pengikut Kristus. Mungkin dalam dirinya seperti itu. Sehingga dia tidak layak. Mungkin kalau orang Tionghoa mengatakan, aku rela mati 7 kali. Mana bisa mati 7 kali? Karena ada kata-kata itu. Rela mati dan aku akan mengabdi pada reinkarnasi yang lain. Tidak ada semua itu. Selama hidup ini tuh loh, tidak usah bilang nanti mati 7 kali. Hanya lip service. Yang penting buktikan. Dia punya tekad kemauan keras dalam pelayanan. Kalau dalam pelayanan tidak ada tekad atau kemauan keras, pelayanan kita bukannya semakin bertambah, tapi semakin menurun. Bahkan akhirnya hilang. Kita harus punya kemauan keras untuk lebih dan lebih lagi. Karena batas maksimumnya nggak ada. Kesempurnaan itu kita nggak bisa capek, tapi kita harus ke sana. Karena itu syarat masuk kerajaan surga. Kemauan keras untuk apa? Ada 2 hal. Kemauan keras yang pertama adalah hidup kudus. Dikatakan di sini, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Itu berbicara tentang kekudusan. Jati dirimu, yang saya pernah katakan, identitas diri kita. Kita harus jaga benar-benar itu. Siapa diri kita? Kalau kita menjadi pelayan dari Allah yang Maha Kudus, yang pertama, tekad kemauan kerasnya adalah hidup kudus. Kalau kita lihat di 1 Korintus 9 ayat 27, sama dengan ini yang dimaksud Paulus ini. Sejenak kita lihat 1 Korintus 9 ayat 27 mengatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil pada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dalam arti dia berusaha untuk apa yang dia sampaikan, dia sendiri sudah berusaha untuk ke sana, yaitu hidup kudus. Dia tidak sembarangan. Paulus bukan seorang yang sembarangan, tapi dia benar-benar seorang pelayan yang, wah, saya yakin berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga ketika iblis saja kenal sama dia mengatakan, Paulus aku kenal, kamu tidak kenal. Anak-anak Skewa ya. Bukan hanya Tuhan yang kenal, setan tahu juga itu. Karena apa? Terkenal Paulus ini mempertahankan kekudusannya dengan luar biasa. Terus kita semua pada masa seperti ini, bagaimana kita menjaga kekudusan kita? Kekudusan yang nampak gampang ya sudah ada semuanya. Ada satu kekudusan yang hamba-hamba Tuhan besar sekalipun kadang gagal. Tahu apa itu? Kira-kira tahu? Satu hal yang hamba Tuhan besar sekalipun bisa ke sana dan nggak kroso, nggak kudus lagi. Mencuri kemuliaan Tuhan. Wah, ini sering setiap kali jadi
terbayang-bayang dalam diri saya, jangan sampai. Ini yang sering membuat terpleset hamba-hamba Tuhan besar. Mencuri kemuliaan. Saya sering nyampaikan ini, jadi jangan bosan ya. Karena itu perlu benar-benar dijaga. Karena saudara adalah calon-calon pelayan yang luar biasa. Amin. Calon-calon pelayan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang terpenting. Jadi jangan sampai ya mencuri kemuliaan. Seperti tadi, misalnya sudah mulai dilayani sanak semari, sudah mulai sibuk. Kasih tugas itu jual mahal loh. Itu saudara kudus tuh. Dia pikir saya bisa seperti itu karena saya. Oh bukan. Kita kalau sadari diri kita ini sesungguhnya bukan apa-apa. Kembali saya ingatkan, saya pernah saksi. Saya dulu itu demam panggung. Dari kecil saya sudah Kristen di Surabaya. Mau melayani Tuhan itu apa? Pertujuan Natal. Itu pun tanpa ngomong. Pakai tulisan, saya sering ngomong toh. Yesus saya pegang huruf E, saya naik gini toh. E. Ngomong gak wani. Tak berani. Pemalu, tapi gak malu-maluin. Sampai satu hari saya diajak oleh almarhum Ibu Pendeta Barnabas ikut Natal di GPDI Kutorjo. Pendeta sekelebat ini mesti lupa. Oh ya, Doni Panjaitan. Dalam hati saya ketika Natal saya duduk, karena tante ya dihormati, saya ikut duduk di depan. Hati saya, kapan Tuhan saya bisa berdiri di atas mimbar itu? Saya juga ngomong tante, saya itu kepingin tante bisa berdiri di atas mimbar itu. Tante itu diem aja, mungkin dalam hati ketawa juga, saya nggak tahu. Jangan bosan ya saksi ini, mungkin sudah pernah saya saksikan. Sampai satu waktu saya itu ingin melayani, pertamanya jadi pengintil, itu sudah konsep saya. Supaya saya tahu pengalaman, saya harus jadi pengintil, tidak penginjil langsung. Rencana saya itu dulu mau ngintil pendeta, tadi ingat sekarang jadi lupa. Yang di Simon Cahyono. Ngerti, mungkin saya pernah ngomong. Simon Cahyono. Rencana saya itu mau ikut sama dia. Satu waktu Pak Pendeta Paulus Heri itu gabung dengan GAB. Ngomong Pak Paul Heri. Saya mau pelayan ke Kediri, ikut Tuhan, ini mungkin yang maksudnya Tuhan. Ikut. Saya setir Pak Paul. Saya ikut ke Kediri. Bagaimana dia melayani sana 1 hari 3 kali. Saya lihat sendiri. Sejak itu, ketika saya gabung, dan mungkin Tuhan semua yang dibawa ke ini Bamak Mojokerto, saya jadi bagian bendahara. Sejak itu saya mulai dikenalkan pelayanan. Pelayanan pertama yang resmi yang ngasih itu Pendeta Karunia Sibuah di pos PI-nya hari Natal. Bayangkan. Pertama kali naik mimbar resmi ya. Kalau KPK sih adalah perayaan Natal di pos PI, lupa ada di catatan saya. Di hadapan perangkat desa. Setelah itu oleh undangan saya akhirnya diundang juga ke Doni Panjaitan ini. Saya bilang, Pak, doakan saya loh ya. Saya ini belum pengalaman. Katanya dia doa itu kencang sekali, mau ibadah kencang sekali. Sampai kayak khotbah, turun mimbar dia bilang, kamu itu lagaknya bukan seperti orang enggak pengalaman, kamu langsung ambil mic, itu saya kaget kok. Biasanya mic-nya itu gini ngomong gini. Siapa yang luar biasa? Tuhan mau tok gitu loh, mau. Saya tahu, saya juga katakan tidak ada alasan saya bisa jadi seperti itu. Semua karena Tuhan. Jadi kita harus hidup kudus. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah ayat 6.
Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ini mengindikasikan bahwa dia itu setia sampai mati. Di ayat selanjutnya, aku telah mengakhiri pertandinganku dengan baik. Jadi kita harus setia. Bahkan dikatakan oleh Paulus, setia sampai mati. Pengorbanan kita itu harus pengorbanan secara totalitas. Bukan kalau sempat, kalau ada waktu, kalau enggak lagi repot. Ini ngomong gini saya bergetar. Saya sendiri kadang-kadang masih enggak, bahkan sering masih belum sampai seperti itu. Kita harus benar-benar setia itu, setia sampai mati. Sehingga barusan ini saya sampaikan mati untuk hidup. Kita harus siap. Kalau misalnya ada pistol di kening kita, suruh menyangkal Tuhan, berani enggak kita mengatakan tidak? Siap enggak kita? Kadang-kadang kita bayangkan itu bukan bukan dalam bahasa alup-alup atau mengharap, enggak. Tapi kemungkinan yang terburuk ada di pikiran kita. Ketika kita menghadapi itu, kita siap. Amin. Kita harus setia sampai mati. John Wycliffe, penulis buku Church Planter atau Pertumbuhan Gereja, menulis bahwa ada 3 hal penyebab kehancuran suatu gereja. Yang pertama adalah ajarannya. Ajarannya benar atau enggak. Ini benar-benar harus diperhatikan. Selaras dengan Injil atau enggak. Ini benar-benar harus diperhatikan. Dan saudara enggak akan bisa mengerti kalau saudara sendiri enggak punya pengetahuan tentang firman Tuhan. Enggak salah di sini digalakkan Bible study. Mohon maaf saya karena seringnya malam itu harus ikut persekutuan, saya enggak bisa ikut Andre ya. Saya katakan itu penting, saya senang sekali. Dirimu sendiri ini perlengkapi dengan pengetahuan akan Tuhan. Kenal Tuhan lebih dalam. Supaya ajaran-ajaran ini, kalau toh tidak semua orang yang berdiri di atas mimbar itu benar, kadang-kadang enggak. Kita tahu, oh ada enggak benarnya. Yang kedua, penyebab kehancuran, kepemimpinannya otoriter. Ya. Kalau kepemimpinannya otoriter, ini adalah tanda-tanda kehancuran dari suatu gereja. Kepemimpinannya itu harus sesuai dengan karakter Kristus. Karena gaya kepemimpinan Kristus adalah pemimpin yang melayani dan bukan pemimpin yang dilayani. Kalau sudah katakanlah pemimpinnya, saya bersyukur sini tidak seperti itu. Gembalanya sudah mulai minta dihargai. Wah, ini berarti sudah lupa siapa dirinya, sudah nggak tahu apa tugasnya dia. Jadi karakter Kristus harus ada dalam diri pemimpin. Barulah itu pemimpin yang berkenan atau pemimpin yang sukses di hadapan Tuhan. Yang ketiga praktek kebenaran. Apakah di gereja itu sudah ada praktek kebenaran? Sudah mempraktekkan kebenaran? Diberitakan atau sekedar kata-kata manis tanpa bukti. Tidak kebetulan saya jadi ingat tadi praktek kebenaran. Saat ini kita ini mau berbagi dengan tetangga-tetangga kita yang walaupun tidak seiman dengan takjil. Ini praktek kebenaran loh. Tidak akan pernah sia-sia. Saya tidak promosi firman Tuhan. Yang kamu berikan itu berharga di hadapan Tuhan. Yesus pernah mengumpamakan bagi seorang raja, kalau kamu memberikan sesuatu pada orang yang paling hina, itu sangat berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita memberi menolong pada orang-orang sama, itu biasa. Perlu. Tapi kalau kita bisa memberi pada orang yang membenci kita di sini, ya memang orang bisa mengatakan motivasinya supaya tidak diganggu. Bukan. Taruh dalam diri hati kita ini. Kita tidak memberi ke dia. Karena ini saatnya tepat. Jadi kalau saudara ada berkat lebih, berikan.
sumbang untuk takjil. Yang sudah diumumkan di sini, biaya berapa saudara sudah dengar, semampu kita berikan. Karena itu sangat berkenan di hadapan Tuhan. Saya ulangi, sangat berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, supaya kita ini menjadi pelayanan yang sukses di hadapan Tuhan adalah tahu tujuan pelayanannya. Ayat 7 dan 8 di sini mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saya yakin semua orang di sini merindukan kedatangannya. Karena apa? Semuanya takut pada masa aniaya besar. Ya atau ya? Takut pada masa aniaya besar. Menantikan kedatangannya. Jadi kita harus tahu tugas kita itu dalam melayani itu apa? Tujuan pelayan kita adalah untuk, seperti tadi saya katakan, untuk saat ini, melakukannya saat ini, tapi untuk kekekalan nantinya. Jadi tidak akan ada habisnya. Kita harus tahu tujuan kita adalah tujuan untuk kekekalan. Sehingga yang Tuhan inginkan adalah keberhasilan saat ini, bukan keberhasilan yang lalu, bukan keberhasilan yang nanti akan saya lakukan, enggak. Karena kita sudah bisa melihat sekarang semakin banyak kejadian-kejadian yang mengagetkan saudara-saudara kita dipanggil. Ya bukan? Itu karena memang Tuhan menginginkan saat ini loh kamu bagaimana. Kita tidak usah terlalu banyak janji sama Tuhan. Lebih baik lakukan saat ini. Kita harus tahu tujuan pelayan kita. Yang paling utama, tujuan kita adalah apa? Seperti yang Rasul Paulus katakan tadi. Seperti yang Rasul Paulus katakan tadi. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan aku telah memelihara iman. Tujuan utamanya itu bagaimana iman kita saat ini. Sedikit saya singgung, saya jadi ingat, saya terkesan dengan kesaksian dari anaknya Untung Haryono yang disaksikan oleh pendoa yang mendapat karunia marifat penglihatan. Dan saya yakin waktu dia ke dalam kondisi seperti itu sudah ada hamba-hamba Tuhan yang berdoa sehingga imannya pada saat itu pun sudah klop juga karena dia dulu adalah seorang anak yang setia. Sehingga ada kesaksian-kesaksian bahwa Tuhan berkenan. Pada saat-saat terakhir kalau Tuhan berkenan, Tuhan bisa kondisikan. Bahkan nyuruh hambanya. Ibu Marta Aitin tahu kesaksiannya dengan jelas. Bagaimana diadakan kelepasan. Dan bagi saya kemungkinan besar Tuhan terima. Saya tidak berani pastikan, yang tahu Tuhan. Tuhan punya cara. Tapi nggak bisa disetel. Caranya dia tidak pernah bisa dikendalikan manusia. Tuhan bisa seperti itu. Tapi bukan berarti, wah sekarang saya enak-enakan aja. Ikut Tuhan KTP aja, nggak perlu. Hidup cuma sekali, ya dinikmati untuk kesenangan daging. Bukan itu. Kita harus bisa pada saat ini kesenangan daging kita itu benar-benar hilangkan. Kebahagiaan itu bukan ketika kesenangan daging dinikmati, itu bisa, bahagia bisa. Ketika keinginan daging dituruti itu seneng, tapi temporer. Tapi ketika kita bisa seneng, seperti tadi saya katakan, ketika saya ngajak seorang pelayanan mau dan dia berdiri untuk melayani Tuhan, seneng saya itu bukan mainnya, wah luar biasa.
Kenapa saya bisa seperti itu? Karena saya terus belajar kebenaran di firman Tuhan bahwa itu loh. Sehingga akhirnya bisa mengkondisikan hati kita. Hati kita tidak akan bisa berubah kalau tidak dikondisikan lewat waktu demi waktu. Instan bisa, itu kalau Tuhan inginkan. Tapi nggak semuanya, rata-rata semua lewat proses. Dan kita harus tahu. Supaya kita tahu tujuan pelayanannya ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah motif. Motif adalah motivasinya. Motivasi dari pelayan kita, tujuan pelayan kita itu harus murni dan tulus melayani dan memuliakan Tuhan. Murni, tulus melayani dan memuliakan Tuhan. Jangan ada yang lain. Kalau seorang lain bisa bertumbuh, kita senang. Jangan ada rasa iri di dalamnya. Kalau seorang bisa bertumbuh semakin hebat, kita harus senang. Paling tidak kita kontribusi di sana. Jujur saya katakan, maaf kalau saya nyebut nama, Pak Wahyu semakin bertumbuh, saya senangnya bukan main. Senang bukan main. Dan Tuhan akan pakai terus, saya yakin itu. Salah satu contoh, yang lain juga loh. Cuma yang lain itu masih ragu-ragu, takut. Loh, contohnya sudah ada yang di atas mimbar, takut. Saya juga takut sekali. Saya kasih satu contoh, saya ingat. Maaf saya nyebut nama. Gembala Sidang Mahanaim. Ibunya Evi Laksmi. Ini karena positif saya berani saksikan. Ketika dia praktek School of Preaching, khotbah di atas mimbar, dia itu takutnya gemeter tuh sampai kacamatanya gemeter. Bergetar. Dia lepas ini gini sampean. Takutnya bukan main. Tapi dia lanjutkan. Dan dia menjadi seorang gembala yang sukses. Bisa loh. Jadi nggak ada alasan. Saya menghimbau jemaat di sini kalau diberi pelayanan. Apalagi pelayanan RIP itu kesempatan yang bukan main. Sampaikan. Nggak usah takut. Gagal sekali biasa. 2 kali biasa. Lanjutkan. Saya tidak bilang 3 kali loh. 2 kali. Yang pertama motif, yang kedua yang perlu perhatikan adalah mutunya. Kita harus memberikan yang terbaik. Seperti tadi saya katakan, bukan asal-asalan. Kalau di ayat 7 tadi dikatakan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Baik itu dalam bahasa aslinya adalah kalos. Pertandingan yang baik itu kalos. Kalos itu berkaitan dengan keindahan. Berkaitan dengan kualitas. Makanya ketika di Lukas 18 ayat 8b dikatakan ketika anak manusia itu datang, adakah dia mendapati iman di bumi? Iman yang dimaksud adalah iman yang kalos. Murni, baik. Yang dipandang orang itu indah. Dan itu yang harus kita berikan dalam pelayanan kita. Bukan asal-asalan. Yang terakhir, yang ketiga adalah metodenya. Tujuan pelayanan kita harus tahu metodenya. Metodenya harus kudus, tidak pakai cara dunia. Tidak pakai cara bagaimana mensukseskan sesuatu memakai segala cara, bukan itu. Caranya tetap harus dengan cara yang kudus. Contohnya, mohon maaf ya, di sini nggak ada. Ketika kita ditugasi pelayanan, kemudian kita menolaknya bukan karena tidak bisa. Menolaknya itu mungkin karena komunitas itu tidak berkenan. Menolaknya mungkin juga karena yang nyuruh ini kita nggak berkenan. Ini sudah nggak murni. Menolak kalau memang kondisi, memang sesuatu yang nggak bisa, nggak apa-apa. Jadi kita harus, ketika padahal kita seorang pelayan ya, seorang pelayan berhasil, jangan sampai seperti itu. Ini peringatan bagi saya. Cuma saya sudah jelaskan. Kita juga nggak bisa
pakai alasan baik atau tidak baik waktunya. Tetap Tuhan itu terstruktur. Kalau pemilu aja dituntut seperti itu, Tuhan pun juga bisa seperti itu. Jauh lebih bisa. Dia pribadi yang sempurna, yang semua sudah tertata rapi, bahkan dia sudah memperhitungkan beberapa puluh langkah ke depan. Kalau saya pernah katakan, tokoh penasihat perang namanya Zhuge Liang itu punya konsep 7 langkah ke depan. Dia perhitungkan 7 langkah ke depan. Tuhan sudah tidak terhitung langkah ke depan, dia tahu, karena dia adalah Allah yang kekal. Jadi jangan pernah salahkan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah salah. Sekali lagi saya katakan, konsep ini harus ditanamkan. Tuhan nggak pernah salah. Firman Tuhan sempurna, tanpa salah. Ya, 3 hal ini kita harus tahu. Kita harus metodenya tidak pakai cara dunia, tapi harus pakai caranya Tuhan. Kita harus benar-benar tahu tujuan pelayan kita. Sebagai pelayan Tuhan, satu hal yang penting, Kolose 3 ayat 23 itu benar-benar ditanamkan, jangan sampai lupa. Apapun yang kamu kerjakan, kerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Konsep ini berlaku untuk seluruh aspek kehidupan kita, sekuler sekalipun. Jadi bukan hanya di pelayanan. Kalau kita bisa memposisikan seperti itu, nggak ada beban, kita tidak akan benci sama orang. Dan kita tidak akan pernah bersungut-sungut. Mengeluh sih ya kadang ya, tapi jangan sampai bersungut-sungut. Ya itu hanya istilah aja lah. Yang penting kita harus punya ketulusan untuk melayani Tuhan dengan baik. Karena kalau kita sudah melakukan semua tadi, Paulus tadi juga mengatakan, kita akan beroleh mahkota kehidupan. Bahkan di Wahyu 2 ayat 10 sana juga dikatakan kita akan memperoleh mahkota kehidupan itu. Sebagai penutup saya berikan satu ilustrasi. Ada seorang ayah yang pada suatu waktu memberikan sebuah batu. Batu ini kelihatannya sih nggak menarik, biasa. Dia tanya, Bapak, untuk apa batu ini? Batu ini berharga, benar tak? Bapaknya ngomong, coba kamu bawa batu itu ke pasar. Batu itu dibawa pasar, ditunjukkan pada seseorang. Pak, mau beli batu ini enggak? Lihat. Mau beli enggak, Pak? Maksudnya $2. Kalau mau saya beli. Bawa pulang, tunjukkan ke papanya. Pak, cuma ditawar $2. Oke, kalau gitu sekarang kamu bawa ke museum. Batunya dibawa ke museum. Kamu bawa ke museum, tunjukkan aja. Dibawa ke museum, dilihat. Yang petugas museum dia bilang, aku tidak pernah lihat batu ini ya. Iya, cukup unik ya. Tapi aku nggak kenal batu ini, tidak kenal. Tapi ini tidak pernah saya lihat. Bapak mau beli? Berapa? $200. Sudah 100 kali lipat Bu ya. $200. Pulang, Pak, ditawar $200. Oke, sekarang terakhir kamu bawa ke toko batu mulia. Dibawa ke toko batu mulia, dilihat. Tidak tanya, lama, dikeker dia, bahkan lama sekali. Setelah itu dia bilang, bilang gini. Berapa? $200.000. Ngerti maksudnya ilustrasi ini? Dari orangnya $2, 200, 2.000. Jadi harga sebuah pelayanan itu tergantung dari tangan siapa yang mengakui. Mau diakui manusia $2. Ini hanya ilustrasi. Kemudian naik lagi lah, katakan maaf di hadapan gembala, $200.
Tapi kalau sudah di hadapan Tuhan dan pelayanan saudara berkenan dengan 3 kriteria tadi, tahu tugas, nah itu hanya misal aja. Tahu tugas, punya tekad atau kemauan keras, tahu tujuan pelayanannya, harganya tidak ternilai. Kenapa tidak ternilai? Ditukar darah ya, darah yang mahal sudah Tuhan berikan. Ingat, kita itu dihargai sangat mahal. Jangan pernah mengecilkan arti diri kita. Kadang-kadang ngomong aku ini seorang paling malang di dunia. Pernah ngomong seperti itu kalau mengalami masalah ya. Tapi kalau dapat berkat, aku ini orang yang paling beruntung di dunia. Sebentar paling malang, sebentar paling untung. Yang benar yang mana? Ya, itulah. Jadi saya rasa cukup sudah bisa mengerti. Satu pesan penutup, dengarkan baik-baik. Apapun bidang pelayananmu dan mulai kapan pelayananmu, di hadapan Tuhan atau Bapakmu di surga, kamu adalah batu mulia yang mahal harganya, sehingga Dia berkenan atas pelayananmu. Amin. Tuhan memberkati.